Sahabat Jalan Kristus, pernah kita mengalami hari di mana hidup terasa retak tapi belum hancur? Bukan sedang terjadi krisis besar tapi capeknya terasa menumpuk. Bukan jatuh total tetapi sudah hampir menyerah. Mungkin kita masih berangkat bekerja, masih senyum di depan orang-orang yang kita kasihi, masih datang gereja, tetapi di dalam hati ada suara kecil yang berkata, "Kalau begini terus, aku kuat sampai kapan, Tuhan?" Ada orang yang hidupnya seperti lampu minyak di malam hari atau lampu teplok. Lampu ini masih menyala, tetapi apinya sudah semakin kecil. Anginnya banyak tetapi minyaknya sudah semakin habis. Pertanyaannya, bagaimana sikap Allah terhadap orang yang demikian? Di mana ia sudah hampir padam? Jawabannya ada di dalam firman Tuhan bagi kita di dalam minggu ini. Di Yesaya pasal 42 ayat 1 hingga ayat 9. Sahabat Jalan Kristus, teks ini lahir bukan di masa umat Tuhan sedang baik-baik saja. Yesaya 42 ditunjukkan kepada umat yang kalah, yang dibuang dan kehilangan masa depan. Di mana bangsa Israel yang telah gagal untuk setia kepada Tuhan. Mereka yang kehilangan tanah, mereka yang kehilangan identitas. Tetapi justru dalam keadaan demikianlah, di tengah kekecewaan itu Allah tidak mengirim bagi mereka tentara atau hukuman yang baru atau aturan tambahan. Tetapi Allah memperkenalkan bagi mereka seorang hamba. Sahabat Jalan Kristus, hamba yang dipilih dan diperkenankan itu yang kita lihat di ayat yang pertama pasal 42 ini. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh roh ke atasnya. Allah memulai dengan satu kata penting, lihat. Seolah-olah Tuhan berkata kepada kita, berhenti dulu melihat kegagalanmu. Lihat apa yang sedang aku kerjakan kepadamu. Hamba ini yang disebutkan di dalam firman ini ialah hamba yang dipilih Allah, diperkenankan Allah, dan dipenuhi roh Allah. Ini mengingatkan kita kepada Yesus Kristus saat baptisannya, di mana berkata di Matius pasal 3 ayat 16-17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Sahabat Jalan Kristus ingin mengatakan bahwa pelayanan sejati selalu lahir dari relasi hubungan yang baik kepada Allah, bukan dari reputasi dan prestasi yang kita dapatkan di dalam kehidupan di dunia ini. Relasi yang baik, hubungan yang dekat, yang mau tunduk kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan pelayanan sejati. Kemudian kita lihat dalam firman ini yaitu cara kerja Allah yang berbeda. Di ayat kedua dan ayat ketiga pada firman Tuhan kita mengatakan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya. Bulu yang patah tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Di dunia ini kita mengetahui bahwa yang keras akan selalu dianggap yang kuat, di mana orang yang vokal akan dianggap orang yang berpengaruh, dan orang yang cepat marah, yang emosional akan dianggap sebagai orang yang tegas. Tetapi hamba Tuhan akan bekerja dengan cara yang berbeda, saudara-saudara. Di mana dalam firman ini dikatakan buluh yang patah, ini adalah gambaran hidup yang sudah tidak ideal lagi, iman yang sudah mulai goyah, dan hati yang sudah dipenuhi luka. Sedangkan sumbu yang pudar adalah gambaran di mana semangat yang sudah hampir mati, doa yang sudah mulai kehilangan pengharapannya, dan ibadah yang tinggal seremonial belaka, asal madidok Kristen.
Tetapi yang luar biasanya, sahabat Jalan Kristus, bagaimana Allah bertindak untuk keadaan-keadaan tersebut. Tuhan tidak mematahkannya, Tuhan tidak memadamkannya. Matius 12 ayat 20 ini adalah kutipan langsung dari firman Tuhan kita. Ini mengarahkan kepada Yesus Kristus sebagai hamba yang dipilih Allah. Sahabat Jalan Kristus, hidup ini kadang seperti payung yang murahan. Mungkin kita mengetahui bagaimana bentuk payung yang murahan, di mana ketika hujan baru datang mungkin hanya sekitar 2 menit, air bisa masuk dari kiri, dari kanan, dari samping dan sekelilingnya. Dia tidak sempurna untuk melindungi kita dari hujan. Dan mungkin besi-besi penyangga dari payung itu akan murah rusak. Tetapi kita tetap saja memakainya, karena masih lumayan, masih dapat menahan hujan, walau kepala basah sedikit kita gumamkan dalam hati kita. Sahabat Jalan Kristus, Tuhan tidak pernah berkata kepadamu ketika hujan persoalan hidupmu datang padamu, Tuhan mengatakan payungmu jelek, buang saja. Tetapi justru Tuhan ingin mengatakan bagi kita melalui firman ini, ketika hujan persoalan hidup itu datang, Tuhan ingin mengatakan, biar aku pegang payungmu. Kita jalan pelan-pelan di dalam persoalanmu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita ingin melihat bagaimana keteguhan yang tidak pernah padam. Di ayat keempat dikatakan, ia sendiri tidak menjadi pudar dan tidak akan patah. Luar biasa Tuhan kita. Hamba ini akan menopang yang pudar, tetapi ia sendiri tidak akan pudar. Ini mengarahkan kita kepada sifat dan sikap bagaimana ketekunan Kristus tersebut. Ibrani 12 ayat 3 mengatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu datang kepada dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yesus menopang dunia yang retak. Yesus menebus dosa umat manusia tanpa menyerah, tetapi ia memilih untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Yang keempat, saudara-saudara terkasih, sahabat Jalan Kristus, kita ingin melihat bagaimana misi Allah, misi yang melampaui bangsa Israel. Itu yang kita temukan di ayat ke-6 dan ayat ke-7 firman Tuhan kita. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dikatakan. Tuhan tidak hanya memulihkan umatnya, tetapi memakai mereka untuk menerangi dunia. Apa yang menjadi misi hamba itu? Yaitu membuka mata yang buta, membebaskan yang terbelenggu, menghadirkan terang. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, akulah terang dunia, dikatakan di sana. Sahabat Jalan Kristus, kadang kita merasa iman kita kecil. Apa gunanya? Ai malas doa untuk permingguan amang. Ai halak perdosa doa amang. Sahabat Jalan Kristus, tapi ingat, satu lampu kecil yang berada di lorong yang gelap itu akan jauh lebih berarti dari ribuan lampu di dalam gudang. Tuhan tidak menuntut kita menjadi matahari, tetapi Tuhan hanya meminta kita untuk tetap menyala, menyalakan api semangat dan cinta kasih dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang kelima, yang ingin dikatakan melalui firman Tuhan kita di ayat ke-8 dan ayat ke-9. Allah yang setia pada janjinya. Aku Tuhan, itulah namaku, dikatakan pada firman Tuhan kita. Allah menutup dengan penegasan, Ia bukanlah berhala, Ia bukanlah pemberi harapan yang semu seperti yang datang dari dunia ini. Tetapi Ia sendiri akan menepati janji-janjinya. Apa yang dinubuatkan pasti akan digenapi. Sahabat Jalan Kristus, jika hari ini imanmu tidak sekuat yang dulu karena badai persoalan yang mungkin sedang kamu hadapi, doamu lebih sering berupa keluh kesah kepada Tuhan, hidupmu seperti sumbu api yang hampir mati, dengarlah firman Tuhan ini dengan baik-baik. Tuhan tidak sedang ingin mematahkan semangatmu. Tuhan tidak sedang ingin memadamkan kehidupanmu.
Justru Tuhan sedang menjaga api semangatmu, melindungi sumbuhmu, dan menyertai dalam diam kehidupanmu. Yesus Kristus adalah hamba Tuhan itu. Ia tahu rasanya lelah, ia tahu rasanya ditolak, ia tahu rasanya hampir patah, namun ia tetap setia sampai akhir. Dia telah terlebih dahulu menanggung semuanya itu, dan dia bertahan dan menyertai kita, kamu sekalian. Mari kita datang kepada Tuhan, bukan sebagai orang yang kuat, tetapi sebagai orang yang jujur. Karena di tangan Tuhan, bulu yang patah dipulihkan, sumbu yang pudar dinyalakan kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.